kita memulai ibadah, mari bersama-sama kita berkatakan dengan iman Mazmur 91 sebagai doa kita. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Orabaya shandara labara bara labara 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 labara. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara untuk Indonesia. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan untuk bangsa kami Indonesia. Kami percaya Engkau berkenan atas bangsa kami. Kami tahu pasti kaki dian-Mu ada atas Indonesia. Hari ini Tuhan kami berdoa, biar lawatan Tuhan dinyatakan turun atas Indonesia. Pulihkan bangsa kami daripada segala sakit penyakit, daripada kutuk ya Tuhan. Kami hancurkan, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berkata kepada COVID-19, diam dan tenanglah. Dan kami percaya Tuhan Engkau memberkati bangsa kami hari-hari ini, mentransformasikan, memberkati Indonesia dari pulau demi pulau yang ada. Semua suku bangsa Tuhan berkati berlipat kali ganda. Tuhan, biarlah bangsa kami penuh dengan rencana-Mu, penuh dengan lawatan Tuhan. Ada perkara-perkara yang besar yang Tuhan akan lakukan atas bangsa kami Indonesia. Indonesia di tangan-Mu, Indonesia di hati-Mu Tuhan. Berkati pemerintahan kami, mulai dari jajaran yang paling atas sampai dengan keluarga demi keluarga. Kami percaya Tuhan Engkau tuntun bangsa kami untuk masuk dalam satu dimensi yang luar biasa, melangkah bersama dengan Tuhan, menggenapi semua rencana-Mu. Kami berdoa penuh dengan Roh Kudus, Indonesia penuh dengan Roh Kudus ya Tuhan. Biarlah bangsa kami hari-hari ini menjadi pembawa Pentakosta ketiga ya Tuhan, karena kami percaya Engkau punya rencana yang dahsyat atas bangsa kami. Tuhan, terima kasih banyak sampai Indonesia menjadi contoh, menjadi teladan buat banyak negara-negara yang ada di muka bumi ini ya Tuhan. Biarlah dari Indonesia lahir orang-orang yang dahsyat, orang-orang yang luar biasa, yang cinta mati-matian akan Engkau, penuh dengan Roh Kudus. Terima kasih banyak Tuhan. Kami berdoa juga untuk generasi Yeremia. Berkati generasi Yeremia, pakai generasi Yeremia, generasi muda, mulai dari anak-anak sampai orang-orang dewasa. Engkau akan pakai mereka di tempat di mana Engkau tempatkan, di posisi di mana Tuhan posisikan mereka semua untuk menjadi teladan, untuk menjadi dampak, untuk menjadi berkat dimanapun mereka ada. Kami percaya
Tuhan Engkau yang pakai generasi ini untuk generasi yang militan di dalam Engkau, generasi yang takut akan Tuhan, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan memberikan hidup mereka untuk hidup di dalam kekudusan bersama dengan-Mu. Kami percaya hari-hari ini Engkau melawat bangsa kami, perkara yang besar sedang terjadi atas Indonesia. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Roh Kudus. Engkau dahsyat buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Sama-sama kita naikkan pujian. Rohmu yang hidup penuhiku. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku.
Kami sembah Dia. Rohmu yang hidup penuhiku ya Tuhan. Kami rindu kuasa-Mu. Urabasyandara labayasera labasanda. Kami rindu dalam-Mu Tuhan. Mengalir menuhi kami ya Roh Kudus. Mengalir menuhiku ya Tuhan. Kau yang layak disembah ya Allah. Penuhi kami ya Tuhan dengan Roh-Mu. Kami rindu kuasa-Mu. Curahkanlah Tuhan. Ini waktunya Roh-Mu tercurah Tuhan. Kami rindu Engkau ya Roh Kudus. Lawatan-Mu ya Bapa. Penuhi hati yang rindu akan Engkau. Jemalah ya Tuhan. Jemalah ya Tuhan. Shalom saudara. Salah satu arti dari Pentakosta ketiga adalah kebangkitan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Nah saudara, kebangkitan generasi Yeremia tidak hanya ditunggu secara pasif, tetapi harus dikerjakan secara aktif di komunitas lokal kita masing-masing. Ketimbang menunggu untuk sebuah ledakan besar, cara kerja kerajaan Allah itu dimulai dari benih yang kecil dan pelan-pelan akan bertumbuh. Tuhan Yesus memberikan kita sebuah perumpamaan dalam Matius 13 ayat 24-25 yang berkata, "Hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi." Dari ayat ini, kita melihat cara kerja kerajaan Allah dan cara kerja iblis. Tuhan menabur benih yang baik dan itu akan bertumbuh. Tetapi iblis juga tidak tinggal diam. Iblis bekerja dengan menaburkan benih yang jahat yang diilustrasikan oleh lalang sebagai kontra dari benih yang baik yang diilustrasikan oleh gandum. Dengan demikian, dapat kita katakan bahwa di era Pentakosta ketiga ini, ketika Tuhan menabur benih yang baik, yaitu kebangkitan generasi Yeremia, maka iblis akan juga menaburkan benih yang buruk untuk menghancurkan rencana Tuhan atas generasi ini. Berdasarkan lensa pemahaman Matius 13 ayat 24-25 terkait prinsip kerja si iblis, maka kita akan mengerti bahwa kalau hari-hari ini kita melihat iblis secara gencar menaburkan benih yang tidak baik kepada generasi muda, sehingga mengakibatkan anak-anak muda terjerumus dalam kehidupan yang berdosa atau yang sangat bertolak belakang dengan karakteristik generasi Yeremia, itu artinya iblis mengetahui bahwa Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang dahsyat. Tuhan sedang menabur benih yang baik, yakni kebangkitan generasi Yeremia. Sekarang, pertanyaannya bagi generasi Yeremia adalah, di manakah posisi kita sekarang? Apakah hidup kita lebih condong mengikuti arus dunia atau Tuhan? Arus dunia bisa berbicara mengenai budaya, norma, tren, dan ideal-ideal yang duniawi. Tapi sebagai orang percaya, kita diingatkan untuk memikirkan perkara-perkara yang di atas dan bukan yang di bumi. Seperti yang sering disampaikan oleh gembala sidang kita, perkara yang di bumi berbicara tentang hidup yang duniawi, yang dinyatakan dalam rupa perintah, peraturan, dan ajaran yang tidak membawa seseorang kepada pengenalan akan Kristus. Perkara yang di bumi juga berbicara tentang segala sesuatu yang berada dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan yang merupakan sifat manusia lama sehingga bertentangan dengan kehendak Allah. Tetapi sesuai Roma 12 ayat 2,
generasi Yeremia harus berubah oleh pembaharuan budi supaya dapat membedakan mana kehendak Allah yang baik dan yang berkenan kepadanya. Sebaliknya, kehidupan kita seharusnya ada di dalam Tuhan sepenuhnya. Ini berarti bahwa kita hidup mengikuti prinsip, ideal, dan standarnya Tuhan, dan bukan yang lain. Dengan kata lain, kita diminta untuk lebih lagi memikirkan perkara-perkara yang di atas. Dan juga seperti yang disampaikan oleh gembala sidang kita, memikirkan perkara-perkara yang di atas berarti bahwa kita harus menilai, mempertimbangkan, dan memikirkan segala sesuatu dari sudut pandang kekekalan dan sorga. Dan kita juga harus berpikir dan bertindak sesuai dengan pikiran dan tindakan Kristus. Jadi di manakah posisi hidup kalian sekarang? Dan apa yang kalian tunggu? Untuk itu ada 2 langkah utama yang harus diambil oleh generasi Yeremia. Dan yang pertama adalah mengambil komitmen pribadi. Bangunlah kedalaman rohani. Gunakanlah waktu di masa muda kalian untuk membentuk spiritualitas, mentalitas, karakter, serta pengetahuan dan keahlian. Dan prosesnya memang tidak mudah, namun bukanlah hal yang mustahil. Mintalah pertolongan Roh Kudus dan beri dirimu untuk dimuridkan, dimentoring oleh kakak-kakak rohani, dan bergabunglah dalam komunitas rohani yang sehat. Yang kedua adalah menjangkau keluar, yaitu bergerak untuk memenangkan jiwa-jiwa sebagaimana diperintahkan kepada kita oleh Tuhan melalui amanat agung dalam Matius 28 ayat 19-20. Jadi apalagi yang ditunggu? Jangan sampai yang ditunggu adalah kesiapan diri kita, sementara diri kita tidak melakukan apa-apa, tidak memiliki kerinduan untuk dipenuhi dengan Roh Kudus, tidak ada gairah untuk cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, dan belum rela untuk melepaskan kompromi dengan dosa yang tentunya menghasilkan kenikmatan bagi kedagingan. Hal ini dapat diumpamakan seperti kita berada di dalam mobil dan mengharapkan untuk tiba di tempat tujuan, tetapi tidak menghidupkan atau menjalankan mobil tersebut. Nubuatan telah disampaikan. Janji Tuhan tentang kebangkitan generasi Yeremia telah dinyatakan. Tetapi kitalah yang harus mengambil keputusan untuk bangkit dan untuk bergerak. Untuk itu, ini adalah saatnya untuk meresponi panggilan Tuhan dan untuk menggenapi rencananya atas generasi Yeremia dan atas umatnya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas dan Tuhan Yesus memberkati. Sebelum lebih lagi kita masuk dalam pujian penyembahan dan firman Tuhan, bersama-sama kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Katakan kemuliaan-Mu di tempat ini, ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan Tuhan, bangkitkan Roh
ya Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di Indonesia. Haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Terima mujizat Tuhan, katakan mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya. Oh, kami terima kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Shalom, saudara kasih Tuhan. Saya percaya Tuhan Yesus selalu menyertai dan memberkati saudara dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Nah, saudara tetap jaga kesehatan jasmani dan juga kesehatan rohani kita. Dan jangan lupa kita terus berdoa untuk bangsa kita tercinta Indonesia. Biar kiranya Tuhan menyembuhkan Indonesia daripada COVID-19, bebas daripada COVID, dan juga memulihkan ekonomi bangsa kita. Saudara kasih Tuhan, biarlah hari-hari ini kita sungguh-sungguh dengan Tuhan Yesus dan juga percaya habis kepada Dia. Dia tetap menyelamatkan kita semua, Dia menyembuhkan kita, memulihkan dan memberkati kita semua. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan, kita sama-sama merenungkan firman Tuhan dari Matius 14 ayat 22 sampai 23. Perikopnya lah Yesus berjalan di atas air. Saudara, bagaimana di tengah-tengah pergumulan kita hari-hari ini, tengah-tengah goncangan yang sedang kita hadapi, saudara, bagaimana kita bisa mengatasi setiap persoalan yang sedang terjadi ini. Ayat 22 berkata, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, Aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ketika dirasakan tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai kamu orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda, dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Saudara, sama seperti apa yang kita alami, kadang perahu kehidupan kita juga mengalami angin sakal, mengalami gelombang. Dalam hidup kita mengalami pergumulan, persoalan. Nah saudara, tapi seperti Tuhan berkata kepada Petrus, setelah dia berjalan di atas air dan mulai tenggelam, Yesus berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Saudara, biarlah hari-hari ini kita percaya habis pada Tuhan, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Orang yang percaya itu artinya dia dapat melihat Tuhan Yesus tetap berjalan mengatasi badai, goncangan kehidupan saudara dan saya. Dia tidak ikut menjadi bingung, dia tetap berkuasa. Saudara, lawan daripada percaya adalah kita tidak bimbang, tidak kecewa, dan tidak menolak Tuhan. Kasih-Nya itu sungguh luar biasa untuk kita. Dia tetap menyelamatkan kita, menyembuhkan, menolong kita dalam setiap persoalan kita. Dia adalah Allah yang ingin memulihkan hidup kita semua. Dia tetap buat mujizat sampai hari ini. Dia tetap menyembuhkan kita,
memberikan kita jalan keluar untuk setiap persoalan. Oleh sebab itu jangan putus asa saudara. Dia tetap Allah yang melindungi kita dan memberikan yang terbaik untuk setiap kita semua, anak-anaknya. Yang percaya katakan amin. Saudara, biarlah kita percaya habis pada Tuhan. Sebab hidup kita ini hidup karena percaya pada Yesus, bukan karena melihat apa yang di depan. Kita hidup karena setiap firman yang keluar pada mulut Allah untuk saudara dan saya. Saudara, kita juga harus melakukan di tengah-tengah pergumulan hidup kita ini. Mari kita mencari Tuhan. Mencari Tuhan. Waktu kita datang kepada Tuhan, kita bukan hanya datang untuk minta dan minta dan minta, saudara. Tapi mencari wajah Tuhan. Saudara, berdoa sampai kita mengalami Tuhan, mengalami hadirat Tuhan di rumah kita masing-masing. Yesaya 55 ayat 6 berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Saudara, ini perintah Tuhan kepada kita. Carilah Tuhan. Carilah wajahnya selama ia berkenan ditemui. Dan berserulah kepada dia selama ia dekat dengan kita. Saudara, biarlah kita menjadi orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Kenapa saudara? Karena orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, Tuhan akan memberikan upah kepada kita. Kalau kita berpaling pada Allah, kita percaya pada Tuhan, saudara, kita harus sungguh-sungguh percaya bahwa Allah itu ada. Amin. Nah saudara, kalau kita mencari Tuhan, sungguh-sungguh terhadap dia, apa yang terjadi saudara? Dia juga akan melimpahkan kekuatannya kepada saudara dan saya. Mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada saudara dan saya yang bersungguh hati terhadap dia. Saudara, waktu Petrus melihat Yesus berjalan di atas air, saudara, dia mulai berkata, kalau engkau itu Tuhan, suruh saya juga jalan di atas air. Saudara, dan apa yang terjadi? Tuhan berfirman kepada Petrus, datanglah. Petrus mulai bergerak mentaati firman Tuhan karena dia percaya. Nah saudara kasih Tuhan, saudara dan saya perlu mendengar suara Tuhan. Perkatakan firman Tuhan dan lakukan firman Tuhan. Kenapa saudara? Karena firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Mungkin di tengah-tengah pergumulan, persoalan hidup kita, kita bingung mesti buat apa. Kita mungkin sudah coba segala cara, tapi biarlah kita tenangkan hati kita. Tenangkan diri kita dan coba dengar suara Tuhan. Dan waktu Tuhan memberikan firman-Nya, percayalah, lakukanlah, dan perkatakan firman Tuhan itu. Maka apa yang dia sampaikan pasti akan terjadi. Mungkin ada yang nanya begini, tapi Ben, bagaimana saya mendengar suara Tuhan? Bagaimana saya supaya bisa peka dengan Tuhan? Saudara, sangat mudah untuk kita bisa mendengar suara Tuhan. Saudara, harus baca Alkitab. Di situ firman Tuhan. Saya percaya waktu kita membaca firman Tuhan, kita membaca firman Tuhan, nanti ada kalimat atau kata yang akan muncul meneguhkan hati kita. Dan kita tahu Tuhan sedang bicara pada kita. Tapi kalau kita panik, kalau kita ketakutan, kebingungan, saya percaya kita sulit sekali untuk mendengarkan suara Tuhan. Amin saudaraku. Setiap firman yang keluar daripada mulut Allah tidak pernah kembali dengan sia-sia. Kalau dia menyampaikan firman-Nya kepada saudara dan saya, dia pasti akan menggenapinya. Nah saudara, kita perlu mendengar firman Tuhan dan lakukan firman Tuhan. Kenapa saudara? Karena setiap orang yang mendengar perkataan-Ku, kata Tuhan Yesus, dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tapi kalau kita cuma dengar firman Tuhan dan kita tidak lakukan firman Tuhan, apa yang terjadi? Waktu ada badai, ada hujan, ada goncangan, pergumulan, persoalan dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan kokoh. Kita akan kalah dalam pergumulan kita. Tapi kalau kita memegang firman Tuhan, saudara dengar baik-baik, Tuhan yang akan
menolong kita, berperang ganti kita semua. Dia akan berikan kita jalan keluar, sehingga kita dapat menanggung semuanya, mengatasi semua masalah kita. Yang percaya katakan amin. Kenapa saudara? Karena Yesus adalah Allah yang hidup, Allah yang nyata. Waktu kita mencari Tuhan, kita akan merasakan kehadirannya bersama dengan kita, sekalipun masalah kita belum selesai. Saudara kasih Tuhan, waktu kita mendengar firman Tuhan, kita juga perlu mengucapkan apa yang Tuhan katakan. Tanda kita percaya. Firman Tuhan katakan, 2 Korintus 4 ayat 13, namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya, sebab itu juga kami berkata-kata. Saudara harus perkatakan apa yang kita percaya. Iman tanpa perbuatan, hakikatnya mati. Perbuatan kita, perkataan kita membuktikan kita percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Yang setuju katakan amin. Saudara, saya ingin tutup dengan apa yang saya alami dengan Tuhan beberapa tahun yang lalu. Tahun 2012, saya didapati pembuluh darah jantung saya tersumbat 80%. Dan dokter menanyakan apakah mau di ring. Jujur saya takut sih saudara. Karena waktu saya diam tidak menjawab, dokternya nanya lagi, apa mau diobatin dengan cara yang lain? Saya bilang bisa dok, tanpa di ring. Ya bisa katanya. Tapi kamu harus ikuti aturan mainnya, pantangan-pantangan yang kamu harus taati semuanya. Apa kamu bisa? Langsung saya bilang, bisa dok. Karena jujur saya takut di ring, saudara. Saya nggak tahu, belum pernah ngalami seperti itu. Singkat cerita, saya minum obat sesuai dengan aturan dokter. Tetapi tetap saya ketakutan, tetap sedih, tetap bingung menghadapi persoalan, goncangan yang saya alami ini. Dan saya doa gini sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, apakah saya akan mati muda? Lalu saudara, saya coba tenangkan hati saya. Dan saya tanya Tuhan, saya cari Tuhan. Dan Tuhan jawab, kalau aku beritahu sakitnya, justru aku mau menyembuhkan. Saudara, waktu saya dengar ini saya jadi kaget, saya pikir, iya juga ya. Kenapa kita berpikir waktu kita menghadapi masalah, langsung kita menentukan pasti habislah, pasti hancurlah semuanya. Tapi justru Tuhan berkata, kalau aku beritahu masalahmu, apa saja masalah yang kau sedang hadapi, justru Tuhan mau menolong, mau menyelamatkan kita, mau menyembuhkan kita. Yang percaya katakan amin. Saudara, sejak hari itu, saya terus mulai berdoa. Saya mulai memperkatakan kesembuhan untuk jantung saya. Saya berkata begini, di dalam nama Yesus, pembuluh darah tidak tersumbat lagi. Di dalam nama Yesus, jantungku sembuh. Saudara, lalu saya berpikir, mumpung organ-organ tubuh yang lain belum ada yang sakit, saya mulai berdoa untuk selalu sehat. Dan saya tambahin, bukan hanya jantung, tapi paru-paru, ginjal, empedu, semua yang saya tahu, saya katakan di dalam nama Yesus, semuanya sehat, semuanya sembuh. Saudara, terus saya berjalan, waktu terus berjalan, saya ingat 1 tahun lebih, dokter ngecek lagi, saudara. Dicek dan saya sudah dikatakan bagus. Tapi tidak di MRI. Cuma dikatakan saya tidak sesak nafas lagi, sudah berjalan dengan baik. Obat juga dikurangin dan sebagainya. Dan saya ingat tahun 2019 ada orang-orang dekat saya mengalami masalah di jantung. Ada yang di bypass, ada yang di ring juga, saudara. Dan saat itu saya berpikir, waduh, saya kayaknya harus cek. Karena bagaimana dengan kondisi jantung saya? Karena kan saya cuma dinyatakan oleh dokter, sudah tidak apa-apa. Jadi saya ingat tahun 2019, saya tuh CT scan jantung, saudara. Di dokter yang beda, di rumah sakit yang beda. Sebelum CT scan, saya datang ke dokternya, saya kasih lihat hasil MRI yang lalu, yang 80% tersumbat, ada 2 saluran. Dokter ini berkata begini pada saya, bertanya, Anda sudah di ring kan? Saya bilang, belum dok.
Wah, dokternya kaget. Loh, belum di-ring? Lalu diapain? Ya, cuma diobatin. Oke, kalau gitu besok langsung CT scan katanya. Langsung di CT scan, besoknya diproses semuanya. Setelah selesai hasilnya, saya kembali datang kepada dokter itu. Dan dokter itu memeriksa, dilihat semua hasilnya. Dan dia katakan begini, lihat hasil pembuluh darahnya itu, dikatakan dari 80%, cuma tinggal sisa 20%. Dan dia katakan, ini mah nggak perlu di-ring, apalagi di bypass. Yang penting Anda harus jaga terus seperti ini. Haleluya. Saudara, apa yang Tuhan katakan, kalau kita percaya, itu pasti akan terjadi. Mari hari ini, saya ingin mengajak semua saudara yang menyaksikan, kita cari Tuhan. Pejamkan matamu dan mulai katakan, Tuhan, jamah aku sekarang. Saya percaya Tuhan akan menjamah saudara di rumah masing-masing. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Saudara, saya tidak tahu keadaan saudara hari ini. Tapi ada berapa banyak daripada saudara engkau sedang mengalami pergumulan, persoalan, baik itu kesehatan, mungkin itu keuangan, mungkin itu keluarga, pekerjaan. Mari datang kepada Yesus, cari wajahnya Tuhan dan kekuatannya. Dia tidak pernah menolak saudara dan saya. Mari saat ini mulai berdoa, panggil Yesus. Katakan, Yesus, tolong aku. Tuhan, dengar doa setiap anak-anak-Mu saat ini. Jamah mereka ya Tuhan. Pulihkan ya Tuhan setiap keluarga yang ada. Pulihkan setiap jiwa kami ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Tuhan, pulihkan keuangan daripada anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkati yang bekerja Tuhan. Berkati Tuhan yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan, berikan Tuhan. Buat mujizat-Mu Tuhan di tengah-tengah goncangan ini. Buat mujizat-Mu di tengah-tengah pergumulan ini Tuhan. Tuhan, terima kasih. Engkau memulihkan Tuhan setiap hubungan suami, istri, orang tua dan anak. Tuhan, pulihkan. Tuhan, terima kasih banyak. Mari saudara yang sakit saat ini, mari mulai berdoa. Mari kita perkatakan kesembuhan untuk diri saudara masing-masing. Seperti apa yang saya lakukan beberapa tahun yang lalu. Mari katakan, di dalam nama Yesus, jantungmu disembuhkan, paru-parumu disembuhkan, ginjalmu disembuhkan, empedu, pankreas, levermu disembuhkan di dalam nama Yesus. Autoimun disembuhkan, stroke disembuhkan, cancer, tumor disembuhkan dalam nama Yesus. Hilang semuanya. Tiroid sembuh dalam nama Yesus. Semua penyakit apapun disembuhkan. Matamu, telingamu sembuh dalam nama Yesus.
persendian di tangan, di kaki sembuh dalam nama Yesus. Syaraf kejepitmu disembuhkan dalam nama Yesus. Semua sakit apapun sembuh dalam nama Yesus. Kami berdoa khusus Tuhan, mereka yang terpapar COVID-19, Tuhan jamah saat ini. Di dalam nama Yesus jadilah sembuh, sehat semua kembali dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau menjamah setiap kami semua. Terima kasih. Kami persembahkan setiap pujian, hormat, kemuliaan hanya untuk-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah-limpah.